warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfaiza. Saya dari PGMCC 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka secara hukum mereka tidak lagi berkuasa di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintah yang berkuasa. Dan waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 September 1945, Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu, bukan kepada pihak Indonesia. Dan pada tanggal 14 September 1945, Mayor Greenhalgh mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan sekutu. Hal tersebut tentu saja mengancam kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Maka dari itu, rakyat Indonesia dengan berbagai pertempuran dan diplomasi berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran yang mereka lakukan diantaranya adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, di mana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa ini bermula pada saat kedatangan Brigjen A.W.S. Maladi pada 25 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dengan pasukan Inggris sehingga puncaknya adalah tewasnya Brigjen Maladi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Hal tersebut membuat marah seluruh pemuda Surabaya tidak terima dan mereka tidak dapat membendung pertempuran dahsyat ini. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua ada Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah kedatangan Soekarno dan Brigadir Bethel yang melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji sehingga pada tanggal 23 November sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pertempuran ini pun berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pahlawan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya ada Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini bermula pada tanggal 9 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kemudian, dalam rangka merebut dan mengambil alih kembali gedung-gedung dari tangan sekutu, pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika. Namun pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan, sehingga pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan pada bulan Agustus 1946, dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka
meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, menghancurkan gedung amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi tersebut. Selanjutnya ada agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali dengan perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil atau yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi kejahatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Tugas utamanya adalah untuk mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian ada pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa, diantaranya terbentuknya FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis, dan adanya kerjasama antara musuh dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, Jawa Timur, Divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat untuk menggagalkan niat musuh dan Syarifuddin membentuk negara komunis. Selanjutnya, agresi militer Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II ini disebabkan karena perundingan Renville yang mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ini ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin militer. Selain pertempuran fisik, mereka juga melakukan upaya pertahanan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Di antaranya yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bunda yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Isinya yaitu yang pertama pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda, kemudian pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat, pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara, dan pembentukan Presiden Uni Indonesia Belanda sebelum 1 Januari 1949. Kemudian ada Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember sampai 1947 sampai 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville ini yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya perundingan Rumroyen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Isinya yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan
dikembalikan ke Yogyakarta, dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian yang terakhir, ada konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang isinya Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda dan mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.